Saya waktu Februari lalu habis kecelakaan motor. Saya nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu bangun-bangun udah di rumah sakit. Eh, saya mengalami patah di rahang, patah di bahu, dan patah di iga 6 biji. Dan karena iganya patah, ada yang menusuk ke paru-paru, jadi paru-parunya juga disedot keluar cairan biar nggak pneumonia. Ya, eh, ya selama di rumah sakit sih saya nggak merasa sakit gimana-gimana ya. Eh, Mungkin karena sudah dikasih eh, pereda nyeri juga kali ya. Eh, Lalu ketika saya pulang, ya saya dirawat sebulan di rumah sakit. Ketika saya pulang, saya merasa lemes gitu, lemes, lemes, nggak ada tenaga. Jadi saya periksa lagi ke dokter dekat rumah gitu ya. Dokternya nyaranin saya untuk eh, apa? Untuk cek gula dan cek ginjal ya. Cek gula dan cek ginjal. Eh, Cek juga kadar kalium gitu. Lalu setelah dicek ternyata saya kena diabetes dan kaliumnya rendah. Jadi sama dokter dikasih kalium, dikasih obat gula. Lalu setelah sebulan dites lagi, eh, gulanya turun, eh, kreatininnya juga turun ya, kreatininnya turun. Tadinya 2, terus setelah sebulan turun jadi 1,6 kayak nggak salah 1,6. Eh, Lalu eh, EGFR-nya juga membaik, tadinya 30-an gitu ya. 30-an naik jadi 50-an. Eh tapi karena masih belum belum benar-benar baik, jadi sama dokternya disuruh cek juga hipertensi apa ya? Suruh cek lagi gitu. eh Darah tingginya gitu, cek kadar darah tinggi. Nah, setelah dicek ternyata tensinya tinggi dan eh dikasih obat obat darah tinggi juga gitu ya. Nah, terus ini setelah 2 bulan kemudian saya cek lagi barusan kemarin cek lagi eh untuk tes darahnya seperti HB apa itu tadinya waktu pertama kali kan minus minus gitu HB apa segala macam. Sekarang udah tercukupi, kalium udah tercukupi. eh Cuma gulanya naik lagi jadi 6,6. Sementara kreatininnya juga naik lagi jadi 1,8. EGFR-nya turun jadi 4. eh iya kayaknya, oh ya 4 4 koma berapa gitu. Ah, ah. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu, ini kan saya patah tulang ya, patah tulang. Jadi sama dokter yang ngurusin patah tulang, saya dikasih vitamin D. Vitamin D, eh, apakah saya masih bisa mengkonsumsi terus vitamin D? Apakah vitamin D itu nggak boleh D kan biasa D3 K2 gitu ya? Apakah ini nggak boleh? Terus karena saya nggak bisa tidur juga, jadi waktu itu saya ambil magnesium karena saya pikir magnesium bisa membantu buat tidur. Tapi kalau saya lihat dari eh, tadi presentasinya dokter itu jangan minum K, K sama jangan minum magnesium ya kalau sakit ginjal gitu ya. Jadi apakah ini harus dihentikan atau gimana ya? Itu satu. Yang kedua, karena saya nggak tahu ini kejadiannya gimana waktu kecelakaan,
Saya pikir pertamanya tabrakan, tapi kata orang nabrak nabrak trotoar terus saya mental, nabrak pohon gitu ya. Karena saya nggak ingat apa-apa, apakah ini karena sebenarnya saya itu tadi kan di yang akut itu, di yang ginjal akut itu dibilang kalau kreatininnya tinggi bisa kehilangan kesadaran. Jadi apakah saya itu, tapi itu kan eh, untuk yang akut. Apakah kalau yang kronis, karena ini saya ada diabetes dan diperiksa ada diabetes dan ada tekanan darah tinggi, jadi saya rasa saya masuk kronis. Apakah kalau kronis juga bisa demikian? Ketika kronis kreatininnya tinggi, bisa kehilangan kesadaran untuk sementara, lalu saya jatuh gitu, nabrak gitu. Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Septian lah. Pertanyaan yang ya, yang tadi ada dua poin yang disampaikan terkait dengan konsumsi kalsium tadi ya, sama terkait dengan ini terjadinya penurunan kesadaran tadi yang juga disampaikan. Baik, silakan mungkin Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan dari Pak. Iya. Jadi yang pertama ya, itu yang perlu kita ketahui ini apakah gagal ginjal akut atau penyakit ginjal kronis. Nah, kalau dari kronologis yang disampaikan, itu dugaan saya ya, itu pasien ini menderita penyakit ginjal yang kronis tapi yang stadium awal ya. Mungkin stadium 1 atau stadium 2 begitu, sehingga kadar kreatinine masih masih relatif rendah walaupun sudah meningkat ya. Jadi kalau kreatinin itu normalnya di bawah 1,2. Itu kalau sekitar 1,7, 1,8 itu mungkin ya sekitar stadium 2 mungkin ya. Nah, kemudian kalau dia masih stadium 2, bunnya itu atau uriumnya itu pasti tidak akan terlalu tinggi kalau dia penyakit ginjal kronis. Sehingga tidak mungkin terjadi penurunan kesadaran yang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan yang disebabkan karena kemudian terjadi penurunan kesadaran, itu pasti penyebabnya bukan karena peningkatan bunnya itu gitu ya. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah gangguan dari eh, sistem cerebrovaskuler ya. Jadi gangguan di otak ya yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran yang mendadak saat itu. Nah, kemudian kita harus kembali tahu lagi bahwa kalau misalnya HbA1c-nya itu 6,6 itu termasuk tinggi karena HbA1c itu normal di bawah 5,7. Kalau di atas 6,5 itu pasti diabetes. Jadi perlu diberikan obat-obatan penurun gula darah ya, yang tidak mengganggu ginjal karena sudah ada gangguan ginjal ya. Seperti misalnya alfa glukosidase inhibitor itu bisa diberikan. Kemudian golongan eh, GLT2 inhibitor, kemudian GLP-1 agonis itu masih bisa diberikan pada pasien-pasien seperti itu. Nah, kemudian untuk pemberian kalsium, kita mesti hati-hati. Kita mesti mengukur kadar kalsium di dalam darah, itu nomor satu. Kemudian kalau jangka panjang, ada pemberian vitamin D3 gitu, kita juga harus mengukur kadar 25 OH vitamin D-nya. Karena kalau tidak kita ukur kadarnya di dalam darah, sedangkan itu sudah tinggi, itu akan meningkatkan risiko cardiovascular disease seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perkalian fosfat dengan kalsium itu fosfat dengan kalsium itu tidak boleh lebih dari 55. Nah, mungkin itu yang harus diukur dulu, Pak. Nah, kalau tadi pada kasus yang pertama itu terjadi kecelakaan, kemudian terjadi peningkatan gula darah, maka gula darahnya itu kemungkinan bisa karena adanya stress induced hyperglycemia ya istilahnya. Jadi karena ada kecelakaan, karena ada trauma, ada infeksi, maka akan terjadi peningkatan sesaat dari kadar gula darah. Nah, perkara belakangan ada peningkatan HbA1c itu mungkin disertai oleh eh, gaya hidup yang kurang baik sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan terakhir. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kalau pengalaman pribadi ini mungkin bisa eh, ditanyakan di forum ini lebih banyak ya. Karena kalau sudah melewati forum ini mungkin ada biaya tambahan nanti, Pak.
Enggak, Pak, cuma Oke. bercanda. Oh, baik baik dok. Atau nanti dok mungkin bisa disertakan IG atau mungkin WA-nya dok biar Iya, nanti boleh, Pak. konsultasi secara langsung dok. Ya, baik. Baik, saya rasa sudah jelas ya dari jawaban dari dokter ya Pak Rehan ya. Nanti kalaupun masih bingung masih ada bisa konsultasi secara langsung aja dengan dokter. Itu Pak Rehan. Oke. Baik dok, saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya dok ya. Ada dua lagi karena juga waktu dok. Saya ini dari Bapak Darmayani dok, izin saya bacakan. Izin bertanya dok, saat ini pemeriksaan cystatin C mulai banyak disebut sebagai alternatif yang lebih sensitif dibanding creatinine serum dalam menilai fungsi ginjal, khususnya pada pasien usia lanjut, malnutrisi, atau dengan masa otot rendah. Dalam praktis klinis, bagaimana sebenarnya peran eh, cystatin C dalam membedakan gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik, atau apakah ada kondisi klinis tertentu yang menjadi indikasi kuat dilakukan pemeriksaan ini. Nah, selain itu, tata laksana gangguan ginjal, kapan sebaiknya dilakukan pemberian ketosteril dipertimbangkan? Apa ada batasan nilai EGFR atau status nutrisi tertentu yang menjadi dasar penggunaan obat ini dan efektivitasnya dan bagaimana progresinya terhadap gangguan ginjal. Mungkin itu dok pertanyaannya terkait Iya, dengan ini sama jadi pendengar. ini memang pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya. Jadi untuk penggunaan sistatin C-nya ini kapan begitu? Jadi kalau kadar kreatinin itu sebetulnya dipengaruhi oleh makanan, oleh daging, kemudian oleh aktivitas yang membentuk massa otot tubuh. Jadi kreatinin ini sebetulnya tidak terlalu spesifik untuk mengukur penurunan laju filtrasi glomerulus seseorang. Nah, karena itu ada marker lain yang dinamakan sistatin C. Ini yang ditengarai tidak dipengaruhi oleh makanan, tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Dan sistatin C ini lebih sensitif. Jadi artinya dia kalau ada kerusakan di glomerulus atau di ginjal, dia akan naik duluan dibandingkan dengan kreatinin. Jadi kita bisa mengukur kadar sistatin C ini pada seseorang yang kita curigai menderita akut kidney injury maupun chronic kidney disease. Jadi begitu ada peningkatan sistatin C, walaupun belum diikuti dengan peningkatan kadar kreatinin, kita mesti hati-hati. Sebentar lagi mau ada peningkatan kadar kreatinin. Nah, itu ya mungkin dari pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai ketosteril. Ketosteril ini suatu nama dagang yang isinya adalah ketu analog. Keto analog ini adalah suatu protein yang bebas dari nitrogen. Nah, eh, protein ini itu ditengarai bisa membantu menghambat progresivitas penurunan fungsi ginjal. Mengapa? Pada penelitian-penelitian yang dikembangkan bahwa keto analog itu mampu menghambat TGF beta. Jadi TGF beta itu berfungsi untuk memicu terjadinya fibrosis pada ginjal atau menyebabkan ginjalnya mengalami kontraktit. Sehingga ketosteril ini bisa dikatakan menghambat penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, kapan diberikan? Biasanya secara literatur ya, itu kita berikan pada seseorang yang diet rendah protein kurang dari 0,6 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau kita diet rendah protein atau very low protein yang kurang dari 0,6 ini, itu kita perlu mengganti protein dengan asupan protein yang dikonsumsi dari luar supaya tidak terjadi malnutrisi. Nah, perkara dosisnya pemberian ketuk analog itu kira-kira satu tablet itu sebanding dengan 10 kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badannya 60 kilogram, maka eh, ketuk analog yang kita konsumsi ini adalah 6 tablet per hari. Jadi kita berikan 3 kali 2 tablet per hari. Kalau misalnya berat badannya 70 ya kita berikan 7 tablet per hari. Karena seringkali pasien hanya diberikan kira-kira dosisnya hanya 2 kali 1 tablet, 3 kali 1 tablet itu tidak ada gunanya. Mungkin itu dari saya. Baik, baik, Dok. Terima kasih untuk jawabannya, Dok.
Saya rasa mungkin dari Pak Darmawan ataupun Ibu ya, di sini saya juga kan juga melihat wajahnya. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti kontak saya. Baik dok, izin saya bacakan pertanyaan berikutnya sambil menunggu dok. Ini Iya, keduanya ini belum hadir. iya Tadi saya boleh. komunikasikan dengan Sylvie. Ini dari Bapak Gunawan, Dok. Izin Dok, bagaimana membedakan signifikansi dan akurasi tes kadar mikroalbumin sewaktu terhadap tes protein kuantitatif serta CCP menggunakan sampel urin 24 jam dalam pelaksanaan PKD grade 2 dan 3. Adakah kasus terkait yang bisa di-share sejauh ini, Dok? Terima kasih. Iya. Jadi intinya pemeriksaan CCT dengan pemeriksaan protein kuantitatif itu yang sekarang kita lakukan itu pemeriksaan ACR ya namanya albumin creatinine ratio. Kalau albumin creatinine ratio itu sampel urinnya bisa kita dapatkan dari sampel urin sewaktu. Jadi tidak perlu kita kumpulkan selama 24 jam. Jadi lebih praktis ya dia. Jadi urin pagi hari gitu yang kita dapat kita bisa langsung memeriksakan urin sewaktu. Nah, eh, sebetulnya akurasi dan signifikansinya sama. Hanya masalah pengumpulan sampel urinnya saja yang tidak praktis kalau penggunaan CCT. Seringkali begini, yang lebih sering terjadi di masyarakat itu adalah pemeriksaan urinalisis lengkap yang hanya memeriksa protein kualitatif. Nah, kalau pemeriksaan urinalisis lengkap yang menggunakan protein yang kualitatif itu hanya positif 1 sama positif 4. Nah, kalau positif 1 sama positif 2 itu mayoritas fisiologis protein urianya. Jadi pada orang-orang yang febris, kemudian ada orang-orang yang menderita CHF atau congestive heart failure, atau yang baru saja melakukan exercise atau latihan fisik, itu bisa positif 1 atau positif 2. Nah, tapi kadang-kadang orang tidak melakukan hal itu atau tidak ada demam, tidak ada CHF, tidak melakukan aktivitas fisik. Tapi kok positif 1, positif 2, kita baru melakukan pemeriksaan protein yang kuantitatif, yaitu ACR ini. Tapi sebagian eh, teman sejawat masih melakukan pemeriksaan CCT. Walaupun sebetulnya sudah tidak terlalu digunakan karena kurang praktis ya pengambilan sampelnya. Mungkin itu. Nah, kalau kalau untuk deteksi awal dari CKD itu sangat sangat bermanfaat karena pasien CKD itu biasanya sebelum terjadi kreatinin yang meningkat signifikan itu terjadi protein uri terlebih dahulu. Mungkin itu. Oke, baik, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Eh, Izin dok, untuk penderita autoimun apa penyebabnya juga karena fungsi ginjal yang tidak normal atau ada penyebab penyebab lainnya dok seperti asam urat dan lainnya. Iya, Kemudian kalau juga misalnya penyebabnya itu karena autoimun, itu biasanya karena gangguan di renalnya. Jadi tadi ada yang ada yang prerenal, renal dengan yang postrenal ya. Jadi kalau autoimun itu ada gangguan di glomerulusnya biasanya. Jadi misal ya, ada kasus yang paling sering itu pada lupus nephritis. Pada lupus nephritis itu terjadi protein urea. Nah, protein ureanya itu disebabkan karena sel mesangial di dalam glomerulus itu membesar. Karena membesar, sel podositnya itu semakin melebar antara satu sel podosit dengan sel podosit yang lain. Sehingga dia akan protein akan eh, melalui antara dua sel podosit itu sehingga dia akan keluar di dalam urin. Sehingga dia akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal ya. Karena protein itu sebenarnya tidak boleh keluar melalui urin. Dia harusnya diabsorpsi lagi di dalam glomerulus. Jadi kalau dia lolos dari filtrasi glomerulus itu dia justru akan menyebabkan jadi penurunan fungsi ginjal. Kalau asam urat itu lain, eh, lain etiologinya ya. Jadi asam urat sendiri itu bisa menjadi penyebab karena dia akan deposit di
di ginjalnya, dia akan deposit di glomerulusnya sehingga dia akan menyebabkan kerusakan. Jadi kalau misalnya autoimun, misalnya post Streptococcus glomerulonefritis, itu kan didahului dengan infeksi pada kulit maupun infeksi saluran nafas ya. Jadi kalau misalnya infeksi saluran nafas maupun infeksi kulit itu tidak sembuh sempurna, maka dia akan eh, mengendap di dalam bakterinya akan mengendap di dalam ginjal sehingga akan muncul antibodi sehingga timbul reaksi eh, reaksi autoimun ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok sebelum kita break dulu dok. Iya. Dari Pak Gunawan, seberapa efektifnya konsumsi asam folat, suplemen vitamin D dosis tinggi serta sodium bikarbonat 15 mg dan kalsitriol 0,25 gram. Kemudian dalam penanganan produktivitas CKD WIP 2. Terima kasih. Ya, jadi untuk penggunaan asam folat itu sebetulnya tidak tidak harus kita berikan pada pasien-pasien dengan CKD ya atau penyakit ginjal kronis. Dulu itu ditengarai pada seluruh penderita penyakit ginjal kronis itu mengalami hiperhomosisteinemia. Jadi homosisteinemia itu terjadi peningkatan kadar homosistein di dalam darah. Nah, namun berdasarkan literatur-literatur yang terbaru, itu ternyata tidak semua pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis itu terjadi hiperhomosistenemia sehingga asam folat ini tidak wajib untuk diberikan. Nah, namun pemeriksaannya untuk homosistenemia itu biasanya dilakukan untuk penelitian. Jadi jarang sekali pasien-pasien itu kalau datang berobat ke eh, pusat layanan kesehatan itu langsung diperiksakan homosistenemia. Nah, kemudian untuk suplemen vitamin D itu dan kalsitriol kita juga mesti hati-hati ya karena kita mesti mengukur kadar kalsium dan vitamin D25OH-nya terlebih dahulu karena kalau kelebihan itu risiko kardiovaskular disease-nya meningkat. Nah, sampai sekarang banyak teman sejawat yang memberikan sodium bikarbonat pada pasien-pasien dengan CKD. Nah, itu dasar pemikirannya karena pada pasien-pasien CKD itu terjadi perubahan pertukaran ion H+ plus dengan K+, plus, sehingga menyebabkan terjadinya asidosis. Terjadi penumpukan asam di dalam tubuh, sehingga diberikan sodium bikarbonat yang sifatnya basa, sehingga menetralisir asam dengan basa ini. Karena ditengarai bahwa kalau terjadi asidosis metabolik yang berkepanjangan, itu bisa terjadi osteoporosis. Namun, ini juga sekali lagi kita perlu memeriksa analisis gas darahnya untuk mengetahui pH pasien itu berapa. Kalau pH pasien itu dalam range normal, kemudian HCO3 di dalam darahnya itu juga masih normal, tidak ada tempatnya untuk memberikan sodium bikarbonat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Iswanto atas eh, jawabannya. Mungkin ada satu lagi, Pak, itu pertanyaan. Oh, Eh, begini. apakah ada dari Bu Maria ya? Apakah ada efek untuk si pendonor ya, untuk transplantasi ginjal maksudnya mungkin? Oh Jadi, ya, kelewat dok. ya, Ya, jadi itu mungkin mungkin ya. singkat saja ya. Saya jawab bahwa memang pada pasien-pasien yang mendonorkan ginjalnya untuk resipien itu kita diagnosis pasien itu sebagai CKD juga karena memang akan ada peningkatan kreatinin di dalam darah karena hanya satu ginjal yang mampu membuang. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan eh, yang lain ya yang tidak mengalami gangguan ginjal itu kadar kreatinin normalnya itu kan kurang dari 1,2. Kalau pada pasien-pasien pendonor itu patokan kita kadar kreatinnya di bawah 1,6. Jadi kalau di bawah 1,6 ini normal. Namun itulah yang tidak bisa dijelaskan secara medis ya. Mungkin itu kuasa yang di atas ya bahwa seseorang yang sudah rela atau ikhlas mendonorkan organ ginjalnya kepada resipien itu tidak memiliki komplikasi dari penyakit ginjal kronis yang dia alami.
Jadi biasanya pasien itu sehat-sehat saja dan mungkin suatu saat nanti kalau eh, mereka meninggal itu kausa mortisnya bukan atau tidak ada kaitan dengan eh, penyakit ginjal kronis. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak usah khawatir kalau mau mendonorkan ginjal itu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya sangat luar biasa. Sangat, tentunya ini bisa memberikan gambaran buat bapak semua di sini dok. Izin dok, permohonan maaf untuk speaker keduanya sampai detik ini belum ada kabar dok. Ya, tadi saya lagi komunikasi juga dengan Bu Saiful dok izin. Ya, saya Dan sampaikan terima kasih kemungkinan kepada eh, eh, Pikti ya, dan panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. ya, Selamat sore. ya dok. Ya dok. Jadi mungkin kita uh, penutup dok izin juga tadi juga ini pertanyaan juga sudah tidak ada ya saya cek juga ini belum ada dok. Nah, juga konfirmasi juga dengan dokter Pak Sufi juga. Izin dok saya mewakili teman-teman dari PT memberikan sertifikat kepada Dr. Yuswanto Setiawan SP spesialis penyakit dalam KGH Kaimusin atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dok. Tentunya ini memberikan manfaat, memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kita semua yang hadir di sini dalam kegiatan seminar fikih pada sore hari ini. Izin dok, diterima untuk sertifikat uh, yang sudah kami atau fikih sediakan dok. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, uh, baik, mungkin izin saya berikan sedikit kesimpulan terkait dengan seminar kita pada siang hari ini, sore hari ini menjelang sore ya, atau juga mau maghrib ya mungkin. Uh, Pertama bahwa integratif care ataupun perawatan terpadu menjadi pendekatan penting dalam penanganan ginjal akut maupun kronis dengan melibatkan tim multidisiplin. Tentu perlu memperhatikan aspek medisnya, nutrisinya, psikologis, serta edukasi pasien. Kualitas pasien penderita dapat ditingkatkan dan komplikasinya dapat ditekan. Penanganan yang menyeluruh bukan hanya menyelamatkan fungsi ginjal, tapi juga mendukung pemulihan dan adaptasi jangka panjang. Oleh karena itu, kolaborasi lintas profesi dan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan pasien menjadi kunci dalam implementasi perawatan ginjal yang efektif. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, saya tutup seminar kita pada sore hari ini dengan sama-sama alhamdulillah alamin dan izin Ibu Bapak peserta fikih saya informasikan di minggu depan kita kembali lagi akan menyimak terkait dengan seminar fikih seri ke-249 pada tanggal 10 Agustus 2025 jam 12.30 nanti dengan speaker yang sangat luar biasa yaitu Dr. Mariana Rasjid. Speaker pertama, speaker kedua adalah Dr. Lee Taeyong ya terkait dengan integratif care for bronchitis dan pneumonia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada uh, Dr. Yuswanto Setiawan dok. Terima kasih atas sharing ilmunya, sharing materinya. Mungkin nanti kalaupun ibu bapak berkenan konsultasi dengan dokter bisa mungkin dokter bisa share ya nomor kontaknya terkait dengan konsultasi ginjal ataupun gangguan-gangguan hipertensi lainnya. Izin dari saya tutup ya untuk kegiatan kita pada malam ini sama-sama harapannya semoga kita bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan ilmu yang telah kita sampaikan baik secara klinis, teknis maupun secara mandiri ya yang bisa kita